Shalom, selamat malam. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih banyak. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak juga kami bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan akan firman-Mu di malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Eni Kristian. Amin. Tahukah Anda bahwa dunia dan kerajaan sorga adalah dua dunia yang sangat berbeda? Waktu saya berada di tempat tidur itu di hotel, di sisi kanan anak saya kembar tidur di situ, dan di sisi kiri saya dan suami saya. Di dunia, saya gambarkan ini seperti ini ya. Di dunia anak saya yang notabene mereka belum lahir baru, bagi mereka menjadi godly, rohani itu aneh. Mereka tanya, "Mama, kapan Mama pertama kali kenal Tuhan?" Saya cerita, waktu saya umur 16 tahun, saya diajak oleh teman saya, waktu itu belum pacar, yaitu Jojo, Yohanes Kristianus, ikut ibadah youth di salah satu gereja di LC 7 Kelapa Gading. Waktu itu Jojo sudah pelayanan. Nah, sebelum ibadah youth dimulai, Jojo bersama teman-teman itu duduk di lantai lingkaran gitu, mereka berdoa, berbahasa lidah, berdoa sebelum pelayanan. Saya duduk di kursi, jiwa baru, nggak tahu apa-apa. Lagi saya duduk diam-diam, tiba-tiba roh Tuhan melawat saya. Amin. Mereka berdoa di sana, saya dilawat di sini. Tiba-tiba kayak film diputerin perbuatan yang saya lakukan, dosa-dosa yang saya lakukan, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Saya nangis, saya dilawat Tuhan di kursi. Jadi saya ini diinjilin sama Tuhan sendiri. Saya dijamah Roh Kudus sedemikian rupa, saya nangis. Dan saya cerita ini ke anak-anak saya. Terus anak saya komentar gini, "So, since then you become so godly." Sejak hari itu Mama jadi sangat rohani, dia bilang gitu. Nah, bagi orang dunia yang belum kenal Tuhan, di dunia, kekristenan itu adalah sesuatu yang aneh. Menjadi rohani, suka gereja, suka doa, baca firman, taat sama firman Tuhan, itu sesuatu yang aneh gitu loh buat mereka. Bahkan saya pelajari bahwa dunia dan kerajaan surga budayanya sangat beda, nilai-nilainya sangat beda, prinsipnya sangat beda. Bagi dunia, mengampuni itu kebodohan, kasih itu nggak masuk akal. Waktu kita ajarin anak-anak kita, ayo harus sayang sama adik kamu, saya pakai ayat Kain dan Habel. Jangan sampai seperti Kain yang membunuh adiknya. Tahu nggak dijawab apa? Saya kan nggak bunuh Axel. Saya cuma sebel aja sama dia, misalnya gitu ya. Ini kan contoh ya. Jadi buat orang dunia gitu, perkara-perkara rohani itu sebuah kebodohan. Kenapa orang salah sama kamu, kamu masih ngampuni dia? Harusnya kamu benci sama dia. Harusnya kamu nggak usah nolong dia. Lalu ketika anak-anak saya lihat hidup kami, kayak orang kurang kerjaan, ke pedalaman, nggak jelas nolong anak orang, ya kan? Kampung-kampung siapa, negara-negara siapa, kenapa kita yang nolong itu katanya. Kita kasih makan anak-anak di pedalaman, saya pulang itu saya gosong-gosong, digigitin nyamuk banyak banget, ages banyak banget. Anak saya bilang, "Mami, why? Kenapa?" Ya mereka sih bilang, "Oh kita bangga, mama hero, mama hero." Tapi bagi mereka, aneh yang saya lakukan. Dunia dan kerajaan sorga punya dua budaya yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Dan bagi orang dunia, apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan itu gak masuk akal. Saya ingin katakan begini, karena Yesuslah kita yang dari dunia, yang gelap, yang harusnya binasa, kita bisa masuk dalam terang, dalam hidup yang mengerti kebenaran, dalam prinsip hidup yang berbeda, menjadi anak-anak Tuhan. Masalahnya di sini, Yesus sudah berusaha jadi perantara.
Dia mati di kayu salib buat kita. Cuman banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak mau berubah. Yesus sudah jadi perantara supaya kita dari gelap jadi terang. Supaya kita yang tadinya hidup sia-sia dalam lumpur dosa, kita mulai hidup dalam kebenaran. Tapi kita yang tidak mau keluar dari situ, padahal Yesus sudah setengah mati, bahkan sudah mati buat kita untuk jadi pengantara.